Wargi Bandung 1, saat ini saya berada di suatu tempat bersama tokoh-tokoh masyarakat Bandung Barat. Jadi kalau lihat tokoh-tokoh ini mah asal ada gempur ya, mau wawancara juga sebetulnya Pak. Bersama saya saat ini sudah ada dengan Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat, Pak Yakub Anwar Lewi. Sampurasun Pak Yakub. Kemudian ada dosen pasca sarjana Universitas Nurtanio, Pak Jamu Kertabudi. Sampurasun Pak. Rampes. Dan ada juga ini Kang Asep Rendra Maulana SHMH. Kebetulan beliau sebagai Wakil Ketua P4 HBB. Kita ngobrol santai saja soal Bandung Barat yang rasanya setelah pelantikan 160 kemarin pejabat yang dimutasi di Kabupaten Bandung Barat, asa jadi reang gitu Pak Jamu. Saya ingin ke Pak Yakub dulu karena ada informasi juga P4 KBB ini mendorong untuk adanya interpelasi. Itu bagaimana sebetulnya Pak Yakub? Ya, kita berawal daripada pelantikan kemarin 160 pejabat yang kita nilai bahwa ini ada sesuatu hal yang salah. Dari awal kami dari mulai deklarasi kami sudah memberikan informasi kepada Pak Wakil Bupati Pak Hengki PLT bahwa tolong sebelum mutasi dilakukan dikaji dulu para pegawai negeri sipil ini, karena saat itu para PNS ini sedang dalam pemeriksaan KPK yang tentu saja tidak semudah itu harus melakukan mutasi dalam keadaan ASN ini tertekan. Dan kalau memang mau dilakukan harus memakai uji kompetensi dan memakai merit system dan melibatkan seluruh Baperjakat. Pada kenyataannya apa yang terjadi pada hari ini setelah mutasi itu ternyata ada hal-hal yang kurang serglah yang terjadi. Contohnya, jadi mereka-mereka yang dimutasi itu tidak sesuai dengan uji kompetensi dan selanjutnya juga akhirnya mandeknya pembahasan masalah RPJMD. Saya mengkhawatirkan itu Pak. Ya, tentu saja ini perlu dipertanyakan oleh Pak Bupati dalam hal ini. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Hengki yang tidak konsisten. Ya. Contoh masalah BUMD, masalah pasar Padalarang, masalah minimarket. Dan yang terakhir kemarin adalah masalah rotasi yang tentu saja menimbulkan polemik. Karena kenapa? Karena saya berpikir tidak melibatkan Baperjakat, terus uji kompetensi yang akhirnya menghasilkan seenak aja lah para pejabat ini dipindah-pindah. Yang tadinya lagi membahas untuk RPJMD dipindahin, akhirnya mandek. Saya meminta kepada, akhirnya kami berembuk karena banyak kebijakan yang tidak konsisten. Akhirnya kita berembuk dengan teman-teman semua untuk melayangkan surat untuk mempertanyakan kepada PLT dasar-dasar daripada Pak PLT melakukan satu kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kegaduhan, terus juga dasar-dasar daripada rotasi tersebut. Sampai di sini ditahan dulu karena sudah ada ajuan ya, dorongan untuk interpelasi. Saya ingin tanya ke Pak Jamu, prosesnya dari mutasi kemarin itu apakah sudah benar, dan kemudian apakah perlu juga ada interpelasi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Yakub itu, rentetan peristiwanya? Kieu adinya campurannya yo. Kita harus tahu dulu tentang konsepsi pemerintahan kekinian ya, dengan kasuistisnya Kabupaten Bandung Barat. Satu hal yang patut digarisbawahi, Pak Hengki ini jabatan formalnya sekarang Wakil Bupati, jabatan formal ya, yang melekat dalam dirinya, yang dituangkan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri itu adalah sebagai Wakil Bupati. Hanya karena Bupati AA Umbara ini berhalangan gitu kan, maka Pak Hengki Kurniawan ini ditunjuk bukan dengan SK, hanya surat biasa oleh gubernur ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati. Pertanyaannya, kalau Hengki Kurniawan sebagai pelaksana tugas Bupati, Bupati siapa? Ya Bupatinya Aumara, kan begitu.
Jadi Pak Hengki ini kapasitas wakil bupati melaksanakan tugas Bupati A.A. Umbara karena Pak A. Umbara ini berhalangan, Ya. kan gitu. Hanya dalam ketentuan berhalangan Pak A. Umbara ini saat ini masih Bupati A. Umbara itu belum diberhentikan, masih Bupati, hanya statusnya Bupati nonaktif supaya fokus dalam menyelesaikan kasus-kasus hukumnya. Maka ada pasal dalam Undang-Undang 3 disebutkan bahwa bupati yang kepala daerah yang sedang dilakukan penahanan dan sebagainya itu dilarang untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena belum inkrah, belum ada keputusan, belum ada sidang, artinya masih tetap bupati hanya nonaktif ya. Lain itu ada 2 fase itu. Fase penahanan beliau itu bupati nonaktif, Ya. masih melekat sebagai bupatinya, sehingga Hengki Kurniawan jangan sekali-kali berpikir memposisikan sebagai bupati. Itu tuh prinsipnya di sana dulu. Pak Hengki ini adalah pelaksana tugas bupati. Bupati siapa? Bupati A. Umbara. Dengan demikian PRT dalam melaksanakan tugasnya ini tidak terlepas dari kebijakan dan program dari bupati, yaitu A. Umbara, kan begitu. Saya beri contohnya, ada perbaikan jalan wilayah selatan yang sekarang lagi berjalan. Ini kebijakan dan prakarsanya Bupati A. Umbara. Dengan melalui karena dana dari APBD tidak mencukupi karena ada janji politik pada saat pilkada, ya, wilayah selatan sudah rusak berat, sehingga bupati pada saat itu mengambil kebijakan untuk terobosan pinjaman uang gitu ya ke PT SMI dan sebagainya untuk seutuhnya dari perbaikan. Jadi berarti ini kebijakan dan program Bupati A. Umbara dilaksanakan oleh Pak Hengki Kurniawan karena beliau berhalangan, kan gitu intinya. Ya. Jadi prinsipnya itu dulu ya. Kemudian kemarin ada launching tentang perbaikan jalan dari Cipada, Cikalongwetan ke Lembang gitu ya. Ada launching di sana. Kemudian ada lagi perbaikan jalan di 4 desa di Cikalongwetan. Itu MOU antara Bupati Bandung Barat saat itu dengan PT KCIC gitu ya, dengan menggunakan dana dari Komdep itu ya. Dana dari Komdep gitu ya. Sehingga terjadilah itu. Dan sekarang karena beliau berhalangan ya dilaksanakan, ditindaklanjuti oleh Pak Hengki Kurniawan. Ya. Ini supaya tidak lupa gitu ya masyarakat itu dan semua pihak tidak lupa bahwa Pak Hengki ini menjalankan tugas dalam rangka melaksanakan kebijakan bupati. Nah, dalam konteks seperti ini gitu ya, saya memperhatikan penugasan PLT itu berdasarkan radiogram gubernur ya, istilahnya formulir berita sekarang ini, bukan oleh SK, sehingga tidak dilantik PLT itu, jadi melekat sebagai wakil bupatinya yang melaksanakan tugas. Di sana tugasnya sederhana, memantau kegiatan pengembangan penyidikan KPK, kemudian melapor ke gubernur dan melaksanakan tugas sehari-hari di pemerintah Kabupaten Bandung Barat, begitu kan. Itu pertanyaan tadi ngait ke mutasi, kita harus dikaitkan pula dengan pengembangan penyidikan dari KPK. Awalnya pengembangan penyidikan dari KPK itu kan berkaitan dengan dana bansos dari COVID, awalnya gitu kan. Tapi ternyata penyidikan itu berkembang sedemikian rupa sehingga waktunya berlarut-larut, akhirnya berkembang ke wilayah yang lain, seperti isu tentang komersialisasi jabatan, gitu kan, isu tentang jual beli jabatan. Itu isu-isu itu berkembang dan itu lagi dalam proses penyidikan. Disinilah seharusnya harus hati-hati Pak Hengki ini kalau berniat memutar, harus hati-hati. Ini kan masih dalam perkara penyidikan yang dilakukan oleh KPK dengan isu-isu dugaan-dugaan ada komersialisasi jabatan atau jual beli jabatan. Di sini harus hati-hati. Memang dalam ketentuan dan peraturan perundangan kata kuncinya hanya satu, mutasi itu dimungkinkan dalam kapasitas Hengki Kurniawan sebagai PLT Bupati. Pertama ada kekosongan jabatan dulu. Kalau tidak ada kekosongan jabatan, tidak pernah ada ruang untuk ada persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Harus ada kekosongan jabatan dulu. Jadi kalau di Bandung Barat di Pemda tidak ada kekosongan jabatan, ya tidak berhak
PLT Bupati memutasikan meskipun harus ada pengajuan dulu ke pemerintah pusat. Hanya memang secara faktual di Bandung Barat itu ada beberapa jabatan administrasi. Kalau dulu itu dikenal dengan jabatan eselon 3, eselon 4 yang sudah pejabat lama sudah pensiun dan sebagainya, ada kekosongan. Itu juga harus dikaitkan dengan pengembangan KPR. Seharusnya itu tidak dulu dijadikan prioritas. Sepanjang hasil kajian dari TPK, tim penilai kinerja yang dipimpin oleh Sekda sampai aparat ke bawahnya, dinilai dalam konteks kekosongan jabatan yang diisi oleh PLT sementara gitu ya, apakah tidak mengganggu pelayanan publik atau memang mengganggu. Itu harus ada kajian dulu. Tidak ujug-ujug pedah kosong jabatan beledug ya, tidak ya. Dikaji dulu, ada rekomendasi dari TPK. Nah, kalau dinilai oleh TPK ini bahwa kekosongan jabatan ini yang di PLT kan oleh pejabat lainnya ternyata tidak dinilai ada gangguan hambatan ngait ke pelayanan publik atau dalam kinerja, ya mutasi ini jangan dijadikan prioritas, nanti aja gitu ya. Yang saya tangkap dari Pak Jamu ini sebetulnya soal komunikasi ini ya. Tapi nanti disampur lagi nih pembicaraan soal komunikasi. Saya ingin ke Pak Yakub dulu. Jadi udah ya, saya udah ya. Saya pengen ke Pak Yakub dulu. Pak Yakub, kan sudah ada ajuan untuk ke interpelasinya. Ini P4 KBB ini pengawalnya sampai di mana? Karena ada juga isu-isu di masyarakat yang khawatir nanti kalau interpelasi sudah masuk ke Banmus, dikhawatirkan juga ada bargaining dan sebagainya. Itu di masyarakat ya. Jadi di masa COVID begini kok ribuhnya hal-hal yang seperti itu, se-urgent ini kah? Kita ini COVID ini kan sekarang ini saya dengar udah level 4, level yang sangat mengkhawatirkan sekali ya Pak ya. Terus Hengki melakukan mutasi rotasi yang seharusnya juga memikirkan bagaimana untuk menanggulangi daripada COVID ini, baik itu dana-dana yang mereka yang isoman dan lain sebagainya. Ini tidak ada sama sekali pemikiran ke sana. Terus selanjutnya permasalahan yang Bapak tanyakan tadi, permasalahan pengawalan, kita akan kawal terus. Kita akan mempertanyakan permasalahan itu agar hak bertanya Dewan ini kepada PLT atau interpelasi ini bisa dilaksanakan. Tolong bantu masyarakat Bandung Barat, jangan dibuat bingung. Biar Pak Hengki bisa menjawab, bisa menerangkan sesungguhnya apa yang terjadi, ya. Supaya kita juga tidak bertanya-tanya lagi. Oh, Pak Hengki sudah menjawab, gini kan? Saya meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat betul-betullah jadi dewannya masyarakat, bukannya dewannya partai politik, ya. Atau adanya satu kepentingan partai atau kepentingan pribadi atau yang lainnya. Kedepankan masa pandemi ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Bertanyalah, kenapa selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Hengki yang tidak konsisten. Terus juga ada permasalahan mutasi rotasi di musim pandemi. Hari ini saya mendengar dari Pangdam 3 Siliwangi ya Kang, bahwa kita ini level terparah, level 4 ya. Gitu, luar biasa sekali. Jadi sebaiknya adalah fokus ya. Kang Asep gimana nih kalau dilihat dari kacamata Kang Asep? Apa memang tidak fokus atau bagaimana sebetulnya Pak PLT ini? Baik. Kalau menurut saya sih sebetulnya sekalian mumpung ini ngobrol sepi-sepi santai, tapi saya juga saya ungkapkan di grup ya. Mumpung sekalian kita komunikasikan ada beberapa poin tentang kinerja dari PLT Bupati Bandung Barat. Berkaitan tadi pertanyaan tentang mutasi dan rotasi, tentu saja itu sudah ada mekanisme dan prosedur apabila kalau punya satu lembaga baik DPRD ataupun organisasi masyarakat itu mengajukan untuk hak interpelasi, itu ada prosedur dan mekanisme. Terlepas dari nanti endingnya atau teknisnya dalam konteks nanti ada gagal di tengah jalan dan lain sebagainya, monggo lah, itu mah silakan saja. Tetapi kami dari P4 KBB tentu saja mendorong itu hanya sebatas memberikan tekanan secara politis terhadap DPRD termasuk eksekutif untuk melaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme aturan hukum. Tetapi ada beberapa poin sebetulnya dari masalah mutasi dan rotasi ini, tentu saja ini ada ekses yang sangat kurang baik dalam tanda kutip. Pertama adalah dari kinerja. Satu hal saja, akibat dari rotasi dan mutasi ini, kinerja SKPD saat ini menurun drastis. Tentang perekonomian pun menurun drastis.
Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama saja, yang seharusnya dalam Permendagri pasal 90 dan pasal 91 bahwa KUA PPS itu harus diserahkan minggu kedua bulan Juli, pasal 90 ayat 1, itu belum diserahkan sampai detik sekarang. Dokumennya saja KUA PPS itu untuk KPBD. Dan harus ditandatangani wajib oleh bupati itu, PLT bupati atau kepala daerah itu adalah minggu kedua bulan Agustus. Sedangkan pada kesempatan hari ini minggu pertama belum ada pembahasan sedikit pun. Belum ada penyerahan dokumen sedikit pun. Ini kan ekses dari rotasi dan mutasi itu, yang tentu saja ini menjadi tanggung jawab baik secara kinerja PLT Bupati Bandung Barat. Belum lagi soal RJPMD ya. Ya artinya ini kinerjanya yang jadi buruk kalau menurut saya dari seorang kepala daerah kalau memang ke belakang ini kinerjanya, yang seharusnya memperhatikan. Ada beberapa pointer yang saya sering kritisi lah terhadap PLT Bupati Bandung Barat. Kebetulan saya memahami bahwa saat ini mungkin dalam tanda kutip ada beberapa orang ke saya telepon, Kang Asep, posisi Pak Bupati itu sedang belajar. Menurut saya itu saya kecewa dengan omongan belajar itu. Tidak ada yang namanya kepala daerah sedang belajar. Mereka ketika menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak ada kata-kata belajar dalam memimpin mekanisme pemerintahan ya. Kalau belajar, udah aja anak saya yang jadi kepala daerah, dia suruh belajar. Kan tidak ada kata belajar, seharusnya dia udah mumpuni semua pemahaman, mekanisme, ilmu dan lain sebagainya harus sudah cukup. Nah, ini akan menjadi ekses terhadap permasalahan-permasalahan aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh pusat termasuk Provinsi Jawa Barat yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Bandung Barat. Salah satu itu. Ini nih, sebenarnya kalau dibedah nanti banyak banget karena waktu kita terbatas. Punten Kang Asep, mic-nya saya ingin bertanya ke Pak Jamu. Tadi saya sampaikan dan saya simpulkan apa yang sudah disampaikan Pak Yakub, kemudian Kang Asep. Sepertinya ada komunikasi yang terhambat sehingga kebijakan PLT Bupati ini dianggap tidak semestinya. Yang Pak Jamu lihat apakah juga demikian? Ini saya lebih cenderung faktor pemahaman. Lebih cenderung faktor pemahaman sehingga bergulir faktor pemahaman itu sampai masuk ke ruang publik ya. Akhirnya saya khawatir jadi gagal paham gitu. Saya khawatir ini jadi gagal paham. Saya contoh konkret aja begini gitu ya. Seharusnya sebagaimana tadi saya katakan, kalau dalam mekanisme mutasinya itu selesailah, nggak ada masalah karena sudah turun persetujuan Menteri Dalam Negeri. Tapi latar belakang kenapa mutasi terjadi itulah yang patut dipertanyakan. Apa harus berdasarkan kajian seperti saya tadi sampaikan atau berdasarkan apapun itu namanya, dan dampak yang ditimbulkan dari mutasi dalam kondisi ya KBB ini seperti ini. Seharusnya harus ada kajian-kajian seperti itu. Kemudian yang keduanya, seharusnya Pak PLT ini mengikuti kebijakan dan program Bupati Aum Barat. Tidak perlu ada tindakan, tidak perlu ada semacam ide-ide baru yang akhirnya akan memunculkan multitafsir dan kegaduhan-kegaduhan baru. Sebenarnya kata kunci dari tugas PLT ini bagaimana meredam, menenteramkan birokrasi pemerintahan gitu ya, dan proses keberlanjutan pembangunan ini sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bupati dan sebagainya, dijalankan saja gitu ya. Ini belum apa-apa, baru juga beberapa saat sudah muncul ada tagline baru ya, berkah. Dengan tagline berkahnya itu. Ini begitu ditanya oleh wartawan, beliau ini menyatakan ini kan tagline, bukan visi, bukan misi, boleh-boleh saja kok gitu. Jadi seorang pejabat publik itu hindari kata-kata boleh-boleh saja. Harus berlandaskan kepada kaidah yang sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan ketentuan perundangan, dan aspek etika pemerintahan itu ada gitu yang mengatur itu gitu ya. Tidak seperti itu. Karena seperti Bupati Umbara visi misinya akur. Kan? Jalankan aja akur, dengan dipublikasinya akur itu tetap melembaga gitu. Terus meskipun beliau Pak Hengki sekarang jadi pemimpin mesin PLT, tetap akur itu berkumandang gitu, dipublis sedemikian rupa gitu. Ini sepertinya kesannya hilang, muncul yang populer itu justru tagline baru berkah.
Padahal Pak Umbara tagline-nya sudah melekat dalam dirinya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan termasuk Pak Hengki di dalamnya, yaitu tagline lumpat lumampah membawa manfaat. Itu tagline itu. Kenapa dirubah gitu? Dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Jamu ini, apakah punten Pak PLT sebetulnya tidak paham akan tupoksinya? Bukan begitu ya. Soal paham tidak paham tupoksinya itu ada dalam dirinya, hanya pandangan saya gitu ya, pandangan saya tidak harus terjadi hal yang seperti itu. Jangan ada hal-hal baru, ide-ide baru yang secara langsung tidak langsung berkaitan malah berseberangan dengan kebijakan-kebijakan bupati gitu ya, yang Bupati Umbara. Harus fokus dengan apa yang sudah dari Nah itu maksudnya. Jadi sekarang ada sikap dan perilaku kepemimpinan seolah-olah berhadapan gitu, berseberangan ya, antara PLT Bupati dengan bupatinya sendiri gitu, terkesan. Ayo berseberangan gitu, itu tidak boleh dong. Karena sudah satu paket, artinya satu paket, dan beliau sebagai PLT itu melaksanakan tugas dari Bupati Umbara yang sedang berhalangan, kan gitu prinsipnya itu. Itu kan. Nah, terakhir nih Pak Jamu, untuk saat ini juga kan kemarin beliau sempat diperiksa sebagai saksi di KPK. Dikhawatirkan juga ini akan mengganggu ya, karena seperti diketahui banyak juga para pejabat di bawahnya yang juga diperiksa. Nah, sebetulnya perlu juga ada klarifikasi nggak kepada masyarakat tentang sejauh mana perjalanan kasus ini ya, Bupati nonaktif ini, agar masyarakat tentrem lah paling tidak, terus tidak juga dibutuhkan dengan hal-hal semacam ini. Itu melekat di tugas PLT lah. Dalam formulir berita penunjukan dari gubernur, beliau sebagai pelaksana tugas itu di dalamnya ada tugas untuk memantau proses ya penyelesaian dari pengembangan penyidikan dari KPK. Berarti harus lapor ke gubernur, termasuk harus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sampai saat ini seperti apa? Apalagi beliau sudah diperiksa kan sebagai diminta keterangan sebagai saksi ke KPK. Setelah selesai sampaikan kepada masyarakat. Itu sampaikan ke masyarakat dan sekaligus sampaikan juga kepada birokrasi bagaimana duduk persoalannya supaya clear, supaya tidak ada opini liar. Ya gitu. Baik Pak Jamu, saya ingin tanya terakhir ke Pak Yakub dan Kang Asep nih, setelah interpelasi kemudian tadi disampaikan harus ada komunikasi, yang diharapkan dari P4KBB ini apa sih yang harus dilakukan Bupati? Karena nggak boleh dong diem-diem aja Bupati tiap ada statement di masyarakat, ada berita di media yang agak negatif, ya udah biar aja, kan nggak bisa begitu Pak. Ya, jadi kita mengharapkan sekali adanya satu komunikasi politik yang bagus, komunikasi dengan para pemuda, komunikasi dengan DPR. Jangan sampai menimbulkan satu perkiraan-perkiraan, praduga-praduga yang hanya menimbulkan satu miskomunikasi. Ini, jadi diharapkan sekali setelah nanti mungkin DPR menyanyikan interpelasi ini, melakukan interpelasi ini, nanti mungkin ada pernyataan Pak Hengki yang bisa menjelaskan kepada masyarakat, baik permasalahan mutasi, baik masalah kebijakan-kebijakan yang kemarin ini yang terkesan tidak konsisten, gitu Pak. Itu kita akan mendorong sekali kepada DPR untuk betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami dari masyarakat, supaya Pak DPR ini bisa melakukan hak interpelasinya, hak bertanya kepada Pak Hengki, gitu. Biar Pak Hengki menjelaskan lah, supaya jelas nanti sejelas-jelasnya. Jadi terbuka ya. Harus terbuka, jangan sampai ditutup-tutupi yang akhirnya menimbulkan pertanyaan. Ya, seperti tadi Pak Jamu bilang kan harus jelas gitu. Biar bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah masalah pemeriksaan kemarin dan lain sebagainya. Kang Asep, untuk sekedap mic-nya Pak. Kalau saya terus terang senada dengan Pak Jamu dan Pak Ketua P4KBB bahwa dalam hal ini tentu saja ya memang dilihat, pandangan saya saja melihat bahwa PLT Bupati saat ini tentu saja baik komunikasi secara internal, di internal dia sendiri bahwa di situ ada pemerintah Bandung Barat ya, termasuk dari kepala dinas sampai para stafnya, itu sangat buruk sekali. Ya, kurang baik, kurang berkomunikasi. Salah satunya yang tadi saya katakan, ada permasalahan secara administratif bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan kinerja mereka terhadap KUA PPAS itu. Yang kedua, dari eksternal pun komunikasi dengan pihak eksternal, termasuk di sini adalah elemen dan stakeholder yang ada di Bandung Barat, organisasi masyarakat ataupun OKP dan lain sebagainya,
tentu saja ini juga sangat kurang sekali dari seorang pejabat atau kepala daerah. Yang akhirnya kami masyarakat beranggapan bahwa ketika tidak ada penjelasan sedikit pun dari seorang PLT Bupati bahwa PLT Bupati ini tentu saja, maaf ya, saya mengatakan bahwa ini pendapat saya, bahwa dia kinerjanya sangat kurang baik dalam hal sebagai kepala daerah. Kalau menurut saya, dari konteks sebagai kepala daerah saat ini, yang harus dilakukan oleh dia, memberikan solusi terhadap masyarakat. Dan saya sangat tekankan sekali lagi, saya ingin bertanya ini, mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada PLT Bupati, tolong pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan penanganan COVID-19 saat ini saja, COVID nih, mungkin yang ribut dan ramai di masyarakat itu adalah salah satu interpelasi secara politis, tetapi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah COVID-19. Tentu saja P4KBB pun ingin mengatakan bahwa saat ini memang masyarakat kan dalam tanda kutip sangat ditakuti dengan posisi pandemi ini gitu. Nah, bagaimana hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat ini yang seharusnya ketika masyarakat isoman pun ada bantuan dari pemerintah. Nah, saat ini sampai detik saat ini pun tidak pernah ada satu kejelasan anggaran dari pemerintah Bandung Barat berkaitan untuk anggaran COVID yang isoman. Salah satunya seperti itu. Di Bandung Barat itu tidak ada kejelasan. Tidak ada sedikit pun statement, tidak ada penjelasan. Makanya yang tadi saya katakan, maaf nih, kalau saya gentleman, kalau saya menjadi seorang memang tidak mampu, saya akan mundur sebagai kepala daerah daripada mudorot terhadap masyarakat yang ada di Bandung Barat. Kalau saya nih, kalau memang saya tidak mampu, saya mendingan mundur daripada ini jadi korbannya banyak, bertambah banyak. Saya sudah mengatakan beberapa komunikasi, beberapa elemen masyarakat sudah mempertanyakan berkaitan dengan ini, tapi tidak ada jawaban yang pasti dari seorang PLT Bandung Barat. Ini saya harus tanya lagi sebagai closing statement ke Pak Jamu agar apa sih dari carut marut ini yang harus dilakukan oleh PLT Bupati agar tidak semakin liar bolanya, juga nanti pembangunan malah nggak maju-maju kalau gitu. Begini ya, ada konteksnya politik dulu ya. Kita tahu semuanya kan, di tengah perjalanan Pak Wakil Bupati Pak Hengki Kurniawan itu berpindah partai ya, dari satu partai pengusung pindah ke partai yang mantan pesaingnya di pilkada gitu ya. Dilihat dari secara normatif tidak ada masalah, ini masalah personal, is oke-oke aja. Tapi kalau dalam konteks pemerintahan tetap harus menjalin komunikasi yang intensif dengan partai pengusung, karena di sana masih ada tahapan-tahapan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peran partai pengusung. Nah, di sini ada stagnasi komunikasi terkesan ya kelihatannya antara PLT Bupati, jangan dengan Dewan secara keseluruhan, dengan partai pengusungnya sendiri kelihatannya ada stagnasi pemerintahan, ada kemandegan komunikasi. Nah, ini akar masalahnya seperti ini. Sebenarnya kalau komunikasi ini dijalankan gitu ya, sebagaimana mestinya, biarkan beliau sebagai kader partai lain oke, nggak jadi masalah secara personal. Tapi dalam konteks pemerintahan tetap harus menjaga soliditas antara Pak Hengki sebagai Wakil Bupati dan PLT Bupati, apalagi untuk menjalin komunikasi dengan partai pengusung. Sehingga di lembaga parlemen, di DPRD ini ada yang membackup gitu ya, ada yang membackup kepada setiap gerak langkah Pak Bupati kalau dinilai oleh unsur dewan yang lain ini umpamanya tidak pada tempatnya atau ada pelanggaran dan sebagainya, itu ada yang membackup. Ini sepertinya tidak ada kemandegan ini terjadi, dan terkesan spirit dewan sekarang boleh dikatakan sudah tidak jelas lagi mana partai pengusung dan mana dari unsur-unsur yang lain, ya tidak jelas gitu ya. Nah, ini hal yang itu, jadi dirajut kembalilah gitu ya, coba turunkan sedikit gitu ya, apa itu prinsip karakter kerasnya Pak Hengki Kurniawan gitu ya, dalam rangka bagaimana Kabupaten Bandung Barat itu kondusif, baik dengan birokrasi, dengan DPRD, dengan masyarakat. Turunkan tensinya sedikit, kemudian jalin komunikasi lah dengan partai pengusung dulu, atau informasi ke birokrasi, ke masyarakat, supaya duduk persoalannya lebih jelas. Itu yang pertama, itu yang pertama. Dan yang keduanya,
kita kembali lagi lah. Ini saran pandangan dari saya ke Pak Hengki. Di samping hubungan komunikasi harus dijalin dan sebagainya, harus lebih paham lagi peran kedudukan beliau itu sebagai apa, gitu ya, sebagai apa. Hormati, bagaimanapun Bupati Umbara itu masih definitif loh, belum diberhentikan. Gitu ya, masih ribetnya beliau. Hormati kebijakannya, programnya. Kalau toh ada sosialisasi, ada launching seperti perbaikan jalan, ya sedikit-sedikit singgung-singgung lah Pak Umbara gitu kan, karena ini kebijakan bupati, bukan kebijakan beliau. Beliau hanya sebagai pelaksana, singgung-singgung sedikit lah. Malah lebih fair lagi kalau mendoakan gitu ya. Ini kalau sudah sampai ke mendoakan berarti ini kan bagus. Kalau tidak pun, yang penting singgung-singgung sedikit. Relasi program tindakan yang dilakukan oleh Pak Hengki ini dalam rangka, sebagai saya katakan tadi, dalam rangka pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan bupati. Kalau dalam istilah Sunda mah ada goreng kubasa ya Pak? Ya itu ada goreng kubasa, ada bahasa mata meli, pan gitu istilahnya begitulah. Jadi semuanya turunkan tensi ya. Soal interpelasi karena ada masyarakat yang ngomong ke saya malah aktivis. Cek pajamu tina di dewan jadi ente inflasi jadi rada bingung gitu. Inflasi oh, ya. Jadi itu kan wilayah politik ya, wilayah politik. Inflasi ini interpelasi itu hak dewan di wilayah politik gitu ya. Itu silahkan dewan sekarang membahas, katanya sekarang lagi banmus, silahkan dibahas saja gitu ya. Apakah jadi itu dianya gimana nanti, kata Pak Asep oke tadi ya, teman urusan internal dewan lah, rek jadi itu jadi interpelasi itu mah argumen ada di dewan gitu kan, silakan saja gitu kan. Namun prinsipnya kalau toh dewan mau menggunakan interpelasi sah-sah saja, sepanjang yang memunculkan itu jangan hanya soal mutasi gitu ya, ada hal-hal lain yang banyak yang patut ini kan. Kalau hanya isunya mutasi melulu, aduh saya menyayangkan gitu ya, saya menyayangkan karena tidak seperti itu interpelasi itu ya, tidak seperti itu malah akhirnya sekarang masuk ke ruang publik, jadi lebih populer di ruang publik interpelasi itu. Akhirnya semua pihak berbicaranya interpelasi gitu ya, gitu ya. Dalam iya. Kalau ya itulah harus diinventarisir dulu oleh dewan, tidak hanya berbicara mutasi. Kalau yang berbicara mutasi saja, saya katakan dengan ilmu yang saya miliki, ya, dengan ilmu yang memiliki. Kalau interpelasi dengan hanya memunculkan isu mutasi saja itu tidak memenuhi syarat, titik aja. Gitu aja. Kecuali ada hal-hal lain ikutannya gitu. Karena yang diinterpelasi itu apa coba? Kalau hanya mutasi, bukan PLT Bupati yang diinterpelasi itu, tapi Menteri Dalam Negeri yang diinterpelasi oleh DPRD. Wah itu lebih ngeri lagi. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan pemahaman. Dan kami di sini ngobrol itu ini semata-mata hanya untuk PLT Bupati agar berada pada track yang semestinya dilakukan ya, Pak Jamu, Pak Asep, Pak Yakub. Demikian obrolan kita, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi penjelasan dan pemahaman bagaimana kita harus menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih, sampai jumpa.